Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Champion Teens, bagaimana menciptakan seorang remaja untuk bisa menjadi pemimpin masa depan. Baik, Pak Johannes, menarik sekali. Bianca awalnya tidak suka ya ketika disuruh, tapi kemudian hari kedua semangat. Nah, setelah menjalankan 2 hari training di Champion Teens, ada nggak yang dia ceritakan aktivitas menarik apa yang mungkin dia suka? Jadi waktu pulang dari Champion Teens itu kan saya jemput ya, saya tanya tuh di mobil, gimana acaranya? Bagus, bagus. Diajarin apa? Presentasi, ya jawabnya seperlunya aja lah. Saya juga gimana ya? ABG biasa ya susah Pak diajak. ya? Kalau ditanya sekata ya jawabnya sekata gitu. Kita nanya panjang, dijawabnya sekata juga. Tapi kemudian walaupun mungkin jawabnya sepatah-sepatah begitu, apa yang kemudian Bapak rasakan ada manfaat ternyata dengan mengikuti Champion Teens? Nah, suatu hari di sekolahnya itu ada seleksi ya dari Lembaga Kebudayaan Jerman. Itu mencari bibit-bibit anak-anak muda itu untuk diundang ke Jerman jadi pembicara mengenai perbedaan di dalam sekolah. Diverse Embassy nama programnya, bicara mengenai perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin apa aja di dalam kelas gitu ya, dan bagaimana mereka mengatasinya dengan anggota kelas itu supaya nggak terjadi apa yang biasa sekarang disebut bullying ya, nggak diledekin lah orang-orang yang berbeda gitu. Dia keterima ke Jerman dan seleksinya itu 2 hari, langsung dari tim dari Jerman langsung gitu. Setelah dia keterima, saya juga udah lupa dengan Champion Teens itu, tiba-tiba dia ngomong ke saya, "Pak, aku keterima tuh karena program Champion Teens itu loh." Oh ya? Saya juga udah lupa itu Champion Teens, kan udah 2 atau 3 bulan setelahnya tuh. Saya kaget. Oh ya, di mananya yang bisa bikin kamu keterima? Ya pertama di PD-nya. Kalau di Champion Teens diajarin, kalau ada yang tanya siapa yang mau duluan presentasi itu harus acungkan tangan tinggi-tinggi. Itu diajari di Champion Teens ya, full tilt namanya itu ya. Iya betul, full tilt ya, 100% totalitas. Ya, jadi jangan tunggu ditunjuk gitu. Anak saya langsung gitu. Presentasi juga gitu, dikasih topik 10 menit kemudian suruh maju, ayo presentasi. Anak saya tunjuk tangan lagi. Itu karena di Champion Teens juga ada diajarin presentasi mendadak namanya. Impromptu presentation. Jadi tanpa persiapan pun dia harus mampu presentasi. Dan penampilannya akan menarik ya. Betul sekali. Nge-grab penonton itu ya. Iya. Lalu ada juga di situ bisnis konsep ya. Bukan bisnis angka tapi konsep bisnis. Bahwa gimana kalau kamu punya sekolah itu, kamu bikin peraturan yang mengakomodir perbedaan itu gitu. Jadi dia buat konsepnya di sekolah. Nanti kalau jadi pemilik sekolah, anak-anak harus begini, harus begitu. Itu juga dipresentasikan dalam seleksi itu. Lalu teamwork, bekerja dengan orang yang baru kita kenal, kan timnya diacak di situ ya. Langsung suruh bikin paper kecil dengan orang yang dia baru kenal saat itu juga. Itu juga diajari juga di Champion Teens. Jadi Bianca ini boleh dibilang lebih advance trik-triknya untuk menjadi leader. Betul, dia tahu yang saya juga nggak tahu hal-hal seperti itu. Dia udah tahu, oh gitu ya caranya. Dan apakah memang Pak Johannes melihat perbedaan yang luar biasa dibandingkan Bianca sebelum ikut Champion Teens ini? Prestasi potensinya. Iya, beda. Sekarang dia kemarin itu baru jadi angka terbaik di angkatannya dia. Sejak jadi Champion Teens jadi lebih punya semangat lah untuk menggrab sesuatu gitu. Dia punya dream, percaya diri yang lebih ya. Baik. Ya. Kami punya suatu komunitas Champion Teens yang akan tetap mengajak semua peserta ini bergabung di dalam suatu komunitas itu. Di mana di komunitas itu mereka juga akan bertemu dengan banyak teman-teman dia dari kota-kota lain di Indonesia. Dan karena memang hari ini Champion Teens itu ada di 8 kota ya. Kita ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, di Lampung, Pontianak, Makassar tadi disebut ya, dan Yogyakarta ya, Palembang ya, dan jadi mereka punya teman komunitas ya dari berbagai tempat ya di Indonesia. Dan selain itu kami juga mengajak mereka untuk hadir di setiap acara kita Champion Teens. Misalnya dia katakan nanti Bianca liburan pas ada Champion Teens di Surabaya. Dia bisa hadir di Surabaya sebagai angel, sebagai kakak. Sehingga dia di situ refreshnya itu nggak main-main loh. Dalam arti dia kan dapat lagi apa yang dia pernah terima sebelumnya sebagai peserta. Tetapi sekarang challenge-nya adalah dia harus membantu mempersiapkan acara itu, mengurusi timnya dia gitu. Bagaimana supaya
senengnya sama seperti waktu dia merasakan sebagai peserta gitu loh. Jadi dia belajarnya justru bukan sekali lagi, 2 kali, 3 kali, dia mesti karena lebih sudah menjadi gitu loh. penyelenggara, kemudian juga memberikan transfer ilmu begitu Iya, ya, sudah begitu. memberikan manfaat. Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, ikuti terus perbincangan Champion Tips. Mungkin Anda juga tertarik untuk mengikutkan anak Anda sebagai remaja untuk bisa lebih bermanfaat untuk bagi orang banyak. Tetap ikuti perbincangan kami di Metro TV.